tiba-tiba dari belakang itu yang mau ngobatin tadi itu dibacok, nyeret kiainya di bawah pancuran air, Kemudian dipenggal kepala, langsung kembal. Itu ada bunyinya, cap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, senang sekali saya rasanya bisa menyapa teman-teman di channel Kamus Misteri. Hari ini saya tidak sendirian ya. Saya pertama ini akan jadi host dulu, nggak masalah ya. Ini saya bersama salah seorang editor saya ya. Ini mau cerita misteri tentang kehidupan dia. Ya, entah itu trauma atau apa kejadian-kejadian ya. Kita akan bahas sama-sama, kita akan gali ya, kemudian kita ambil hikmahnya. Oke, langsung saja kenalkan namanya siapa, kita bercerita mengenai apa. Mas, ini saya sebutnya Mas siapa ini enaknya? Sebut saja Mas Hak gitu aja. Hak ya. Hak, wah jeru jenenge. Oke, Mas monggo ceritanya apa? Jadi saya mau cerita ini gampangannya sebuah cerita tragedi yang pernah keluarga saya alami pada dulu. Itu tragedi pembunuhan di depan rumah. Sampean lihat secara langsung? Yang lihat secara langsung itu ibu. Oke. Kejadiannya itu pada waktu itu malam, depan rumah mbah saya itu ada seorang yang memiliki gangguan mental. Oke, berarti ini gangguan mental. Ya itu. Kan kalau orang dulu kalau mau ngobati orang gangguan mental kan didatangin kiai atau dukun gitu. Oke. Buat dibaca-bacain atau gimana itu. Nah, pada waktu itu pas mau diobati, kan sebelumnya sudah biasa diobati. Pas mau diobati, pas malam itu yang orang yang kena gangguan mental tadi itu di belakang ternyata sudah menyiapkan celurit yang sudah diasah. Oke, itu alasannya apa, Mas? Kok tiba-tiba? Nggak tahu, mungkin sebel atau gimana udah diasahin celurit di belakang itu kan. Nah, pas waktu ngobrol-ngobrol bareng gitu, tiba-tiba dari belakang itu yang mau ngobatin tadi itu dibacok. Kiai ini mau? Iya, kiainya tadi dibacok di punggungnya. Ya, spontan orang-orang pada lari tuh. Iya, betul. Ya, pada lari. Nah, ketika itu ibu saya itu di pintu lah, mau nolongin itu. Enggak berani gitu. Enggak berani, langsung ditarik sama ibunya yang tadi, orang yang gangguan mental tadi. Ditarik itu, dimasukkan uang, ditutup pintunya. Tiba-tiba orang yang tadi nyeret kiainya di bawah pancuran air, kemudian dipenggal kepala, langsung kembal. Itu ada bunyinya, cap. Itu sedikit gimana gitu. Iya, kalau memang gangguan jiwa ya entah itu pikirannya bagaimana. Itu setelah itu gimana? Nah, setelah itu ya masih dipenggal di atas batu tuh. Kepalanya itu dibungkus di sarung, dibawa pergi, tapi tubuhnya ditaruh di dalam lemari. Oh begitu? Ya. Berarti kepalanya dibawa kabur, dibawa-bawa, kemudian tubuhnya disimpan di dalam lemari gitu ya? Iya. Oke. Nah, kepalanya itu dikasihkan ke salah satu anggota keluarga kiainya tadi. Langsung dikasih gitu atau gimana? Iya, bilangnya ini tak kasih kepala ikan gabus. Oh gitu. Nah, spontan kaget dan shock tadi. Nah, setelah diberi dia pergi gitu. Tapi sekarang sudah diamankan kan? Ya sudah diamankan. Oke. Nah, mengenai ini kan Mas Hak kan katanya ada kisah ini kan mungkin kejadian tragis ya saudaraku semuanya. Misterinya muncul? Nah, misterinya muncul itu ketika sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tadi. Oke. Itu masih sering ada fenomena hal gaib gitu. Ada tiba-tiba ada orang di bawah pancuran air tadi, ada yang berdiri tapi tanpa kepala. Oke. Kemudian ada suara orang-orang seperti tadi toh, memukul. Ya, seperti orang memenggal tadi. Yang menggal tadi.
Tiba-tiba ada darah di dinding gitu. Oke. Ada lagi? Ya langsung ada suara-suara orang juga gitu. Kayak minta tolong. Semasa geraman, kayak orang kesakitan gitu. Oke. Jadi kalau untuk kisah ya, yang Mas Hak ceritakan ini memang di beberapa tempat mungkin terjadi ya Mas ya. Mungkin terjadi saudaraku semuanya. Mungkin di tempat kalian juga sama. Nah, ini fenomenanya bagaimana? Kok ada suatu kejadian, kemudian beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun ya, tiba-tiba kok ada penampakan. Nah, ini ceritanya gimana? Jadi gini saudaraku semuanya ya, itu memang kalau saya pribadi ya, kalau di dalam dunia spiritual itu termasuk masih wajar Mas. Sama ketika Mas ini lewat jalan yang sering terjadi kecelakaan, di situ kan muncul ya, saya pernah lihat itu orang itu gepeng sekali Mas, mukanya hancur berantakan. Nah sama seperti kisah 3 bulan yang lalu ada kecelakaan di situ hancur. Nah itu siapa? Ya ada yang mengatakan itu jin horinnya ya. Jin horin, jin yang selalu ikut dengan dia itu merekam kejadian dia dan dia menjadi penasaran di situ. Tapi itu bukan hantu penasaran, bukan dari orangnya, memang keusilan si jinnya gitu loh Mas. Yang terjadi di depan rumahnya Mas ini itu orang yang meninggal tadi ya, karena dibunuh kiai ini itu tadi dipenggal ya. Terkadang ya mungkin jin horinnya atau memang jin yang ada di sekitaran situ ngimbo dalam bahasa Jawa ya, dia menyerupai sehingga dia memunculkan rekam kejadian di situ. Entah itu tujuannya untuk menakut-nakuti kan jelas ya, kalau orang lewat situ takut berarti dia, mohon maaf, ketika kita takut sama makhluk halus ya kan, kita harus dan wajib kan takut hanya kepada Allah kan Mas. Nah itu kan bisa mengganggu manusia kayak gitu. Pernah ini pribadi saya seingat saya dulu saya membantu orang kecelakaan juga Mas, dan hancur di situ. Orang-orang mungkin zaman sekarang ini kalau kecelakaan langsung ditutup koran ya, ditutup sarung atau jari atau apapun itu untuk nutupi. Dulu ketika saya masih SMA di daerah saya Jombang itu kalau ada kecelakaan langsung ditulungi Mas, diinggirke. Bayangkan kepalanya hancur. Saya itu memungut, mohon maaf, isi kepala itu pakai tangan gini. Saya tidak takut, saya tidak merasa jijik karena mungkin ya saya sudah terbiasa lah kalau untuk hal-hal yang seram begitu. Jumbuti gini loh, diinggir. Nah selang beberapa hari saya lewat situ dan saya kan membantu bapak kan dulu. Bapak itu kalau kerja dia jualan ke pasar itu jam 2 malam. Saya lewat situ lagi, bantu bapak ke pasar langsung pulang lagi. Nah lewat situ, ya orang tadi ada di situ dan hancur, cuma melambaikan tangan gini. Nah ini maksudnya apa? Ya mungkin kalau kita berbicara ya rasa terima kasih mungkin. Iya kan? Iya mungkin. Andai kata orang yang nabrak, yang tidak tanggung jawab misalkan lewat situ lagi, itu diganggu jelas. Dia dari tengah-tengah begitu. Nah terus Ki, kenapa kan tadinya katanya dari jin korin kan? Dari jin. Kok sampai bisa terlihat manusia itu bagaimana Ki? Setiap manusia kan punya kepekaan sendiri-sendiri ya Mas Hak. Misalkan si A sampean kepekaannya seperti apa, misalkan sampean hanya bisa mendengarkan suara, ya sudah itu kepekaannya. Misalkan temannya sampean itu bisa melihat, nah itu orang itu yang bisa lihat. Tidak semua orang kan, ya kan? Hanya orang tertentu. Hanya orang tertentu yang mungkin punya sedikit peningkatan kebatinan dia, walaupun kebatinan bisa diasah loh ya, semacam itu. Nah terus bagaimana untuk paling tidak mereda kejadian seperti hal-hal yang penampakan seperti tadi? Seharusnya ini ada yang pertanyaan yang belum tak tanyakan. Itu rumah itu setelah kejadian itu langsung ditinggalkan. Ya langsung ditinggalkan. Nah itu salahnya. Salahnya di situ. Harusnya kalau mau kejadian itu selesai, jangan ditinggalkan rumahnya. Ya lebih baik ini dibersihkanlah. Atau kalau orangnya mau ibadah sekalian ya sudah rumahnya dirobohkan semuanya, dihibahkan, bangun musola, bangun masjid kan gitu. Nah ketika orang itu berarti yang ada kan ibunya kan, ya, pelakunya kan si anak yang gila tadi kan. Nah ibunya
pergi, rumahnya jadi angker lagi. Nah itu sarang di situ. Kalau meredam kejadian ya, kalau pribadi kita ya, tempatnya harus dibersihkan. Kalau orang Jawa harus diterangi, ada penerangan, jangan dibiarkan gelap gulita. Rumah teman-teman ya, kalau ada ruangan tidak pernah kalian lamponi atau belum dikasih lampu gitu, ya itu bisa jadi tempatnya mereka gitu loh Mas. Oh gitu ya. Jadi hikmah yang bisa kita petik hari ini ya saudaraku semuanya, kita memang hidup sebagai manusia dan kita berdampingan dengan makhluk halus ya Mas. Manusia itu punya akal pikiran masing-masing, ada yang baik, ada yang jahat ya. Begitu juga makhluk halus, ada yang baik, ada yang jahat. Makanya kalau kita hidup mau lebih aman ya, kita bergaul dengan orang-orang yang baik ya. Dan ketika kita mau ibaratnya interaksi dengan makhluk semacam itu, kodam, jin putih, kita interaksi dengan yang baik pula. Nah, itu yang bisa kita petik pada hari ini ya. Semoga kisah dari Mas Hak ini bisa mencerahkan ya, di teman-teman semuanya. Memang di sekitar kita banyak sekali kejadian semacam itu. Andai kata ini ada yang mau misalkan ada yang mau request, Ki tolong bahas mengenai ini, silakan ditulis di kolom komentar biar nanti Mas Hak yang nyatet gitu kan, dan dia editor saya. Kalau video semacam ini kurang kurang atraktif atau ingin request, Ki penarikan dong, Ki melakukan ini dong, request saja, nanti biar Mas ini yang ngatur juga kan gitu. Kalau ada editan yang kurang berkenan, wah marahi aja ini. Tuh biar lebih asik kan kita ngobrol semacam ini saudaraku semuanya. Oke gitu, makasih ya Mas Mas Hak untuk ceritanya. Semoga memberikan wawasan baru untuk teman-teman semuanya. Oke, saya rasa cukup. Sekian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.